Salam Rahayu. Saudara Nun Sewu dimanapun Anda berada, kembali The Nun Sewu hadir di kisah pengalaman mistis. Dan kali ini akan menceritakan tentang pengalaman dari salah satu subscriber dari The Nun Sewu. Dan di sini nama asli sudah saya samarkan, serta alamat dan juga tempat kejadian sudah saya samarkan. Sebut saja Pak Wandi. Dan kejadian mistis ini dialami oleh beliau di tahun 91. Sebelum masuk ke dalam cerita, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sederek The Nun Sewu dimanapun Anda berada yang sudah like, komen, share, dan subscribe tayangan-tayangan dari The Nun Sewu. Terima kasih banyak. Dan langsung saja pada inti cerita. Perlu diketahui, di sini Pak Wandi ini dikenal oleh warga sekitar sebagai tukang bangunan, dan sudah sangat terkenal. Pak Wandi ini kerjanya cepat serta rapi. Maka dari itu di sini Pak Wandi selalu dicari orang untuk merenovasi atau bahkan untuk membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan. Tetapi di sini karena Pak Wandi ini orangnya itu tidak mau diem. Terkadang setelah bekerja menjadi tukang bangunan, beliau juga nyambi sebagai tukang ojek. Dan kebetulan juga saat itu memang dari jalan raya menuju ke kampung Pak Wandi ini berjarak sekitar 2 km. Dan ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar yang mempunyai motor untuk menjadi tukang ojek di ujung gang jalan menuju perkampungan. Singkat cerita, pada saat itu setelah Pak Wandi selesai melaksanakan tugasnya, Pak Wandi pulang ke rumah, dilanjut beliau mandi. Sembari berjalan ke kamar mandi, beliau berpesan pada istrinya saat itu untuk minta tolong dibikinkan secangkir kopi. Dan ini sudah merupakan kebiasaan daripada Pak Wandi. Jika pulang dari kerja, beliau akan meminta secangkir kopi, dan biasanya juga sang istri sudah hafal, dan kopi itu akan ditaruh di depan teras. Setelah mandi dan ganti baju, kemudian Pak Wandi menuju ke teras depan untuk menikmati secangkir kopi, dan tidak lupa Pak Wandi membakar sebatang rokok. Tidak lama kemudian sang istri saat itu menyusul Pak Wandi menuju ke teras. Saat itu sang istri bertanya kepada Pak Wandi, "Pak, gimana kerjaan tadi? Apakah ada kendala?" "Alhamdulillah Bu, tidak ada kendala. Kan hari ini Bapak itu kan menaikkan atap rumah." "Iya Bu, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar." Kemudian istri Pak Wandi bertanya kepada Pak Wandi, "Kayaknya Bapak tidak enak badan ya?" "Iya Bu, hawanya itu nggak enak Bu." Pak Wandi menjawab seperti itu. "Ya sudah, kalau memang badannya tidak enak, nggak usah ngojek dulu Pak. Eman awak ya, atau bisa dikatakan dieman badannya. Ya coba lihat nanti Bu. Kalau memang badannya sanggup ya saya tetap ngojek seperti biasa. Lumayan buat beli garam sama rokok." Canda Pak Wandi saat itu kepada sang istri. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 8:30 malam, dan Pak Wandi bergegas untuk bersiap-siap, mengambil jaket serta mengeluarkan motor untuk mengojek di ujung jalan masuk ke perkampungan. Tibalah Pak Wandi di
bisa dikatakan pos ojek karena memang dari jalan besar di pojokan sudah disediakan seperti pos kecil yang memang digunakan untuk pangkalan ojek. Dan di sini yang perlu diketahui, tukang ojek di daerah Pak Wandi ini ada sekitar orang 5, termasuk Pak Wandi di sini. Dan pada malam itu hanya Pak Wandi yang ngetem di pos ojek itu. Tidak lama kemudian ada 2 motor yang menghampiri Pak Wandi saat itu. Dan ternyata ini adalah tetangga desa daripada Pak Wandi yang memang setiap harinya menjemput istrinya dari kerja di salah satu pabrik gamen yang ada di sana. Dan sekali lagi Nun Sewu, ini tempatnya tidak saya sebutkan karena memang Pak Wandi di sini sudah wanti-wanti atau warning kepada saya untuk jangan disebutkan tempat kejadian atau tempat apapun yang pernah diceritakan oleh beliau, termasuk nama asli beliau. Dan saat itu Pak Wandi ditemani oleh 2 tetangga desanya, ya. Dan tidak lupa juga seperti biasanya Pak Wandi memesan kopi di warung depan pos ojek tersebut. Nah, kebetulan di depan pos ojek itu ada yang buka warung nasi kucing. Jadi nasi kucing itu adalah nasi yang bentuknya sedikit, ada lauknya seperti itu. Mungkin di sini sedaya Indonesia ada yang tidak tahu nasi kucing, ya. Ini saya jelaskan dulu. Nasi kucing adalah nasi yang bisa dikatakan nasinya sedikit terus ada lauknya seperti itu. Dan di warung nasi kucing itu biasanya ada gorengan, ada lauk-lauk yang lain seperti sate, telur, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah memesan kopi, Pak Wandi kembali lagi ke pos ojek, ya, saat itu. Terus kemudian mengobrol dengan 2 tetangga desanya tersebut. Tepat pukul 11 malam, dan tidak lama kemudian istri daripada kedua orang yang memakai motor itu datang. Terus kemudian mereka berpamitan kepada Pak Wandi saat itu. Sekitar 15 menit, warung nasi kucing di depan sudah mulai berberes-beres untuk tutup, karena kebetulan hari itu nasi kucing itu sangat laris sekali. Pada saat itu penjual nasi kucing berkata kepada Pak Wandi, "Pak, saya pamit dulu ya Pak, ya. Nanti untuk gelasnya seperti biasa kasihin aja di meja sini." Penjual warung nasi kucing itu berpesan kepada Pak Wandi, "Oke Mas, nanti kalau kopi saya sudah habis, saya kasih di mejanya jenengan saja," jawab Pak Wandi. Setelah berpamitan, Pak Wandi kemudian menuju ke motornya untuk mengambil rokok yang saat itu ditaruh di dalam jok motornya. Terus kemudian menaruhnya di saku jaketnya. Dan mulailah Pak Wandi meminum kopinya dan membakar rokok. Saat itu Pak Wandi berkata dalam hati, "Tumben, malam ini kok sepi sekali ya. Ini malam apa ya? Ah, sudahlah. Yang penting semoga aja malam ini saya dapat penumpang," kata Pak Wandi dalam hati. Sekitar hampir 10 menit, Pak Wandi saat itu dikagetkan oleh sapaan seorang wanita. Pak, ojek, Pak, cek, Pak, cek, Pak, cek. Saat itu Pak Wandi terkejut. "Iya Mbak, ya. Sebentar ya Mbak, ya. Saya habiskan kopi saya dulu. Nanti saya antarkan Mbak." "Mau diantar kemana Mbak?" "Biasa Pak, ke desa sebelah."
Oh ya Mbak, sebentar ya Mbak ya. Dengan tergesa-gesa Pak Wandi berusaha untuk menghabiskan kopinya. Terus kemudian singkat cerita, di tengah perjalanan Pak Wandi menanyakan kepada sosok wanita ini, Mbak rumahnya mana sih? Kok kayaknya saya baru lihat Mbak. Iya Pak, karena kebetulan malam ini tuh saya nggak dijemput. Biasanya saya dijemput kok Pak. Oh gitu, tapi kok saya nggak pernah lihat ya suaminya jenengan. Wanita itu hanya tersenyum. Suami saya nunggunya nggak di sini Pak, di jalan sebelah. Kata wanita itu. Saat itu di tengah perjalanan Pak Wandi bertemu dengan Mbah Minto. Biasa Pak Wandi menyapa beliau, monggo Mbah, atau bisa dikatakan mari Mbah. Ajeng teng pundi Mbah? Atau dalam bahasa Indonesianya, mau kemana Mbah? Saat itu Mbah Minto menjawab, arep rene tuku rokok atau mau kesini untuk beli rokok, sambil menunjuk tangannya arah yang mau dituju oleh Mbah Minto. Tetapi di sini, menurut cerita Pak Wandi, wajah Mbah Minto saat itu terkesan kayak melongo, terkesan seperti kayak heran melihat Pak Wandi. Saat itu juga Pak Wandi juga bergumam di dalam hati, kok tumben ya Mbah Minto itu tidak seramah biasanya. Tapi ya sudahlah, mungkin Mbah Minto itu masih banyak pikiran Pak Wandi dalam hati saat itu. Singkat cerita, sosok wanita ini berkata pada Pak Wandi, Pak, jika nanti ketemu pertigaan, nanti belok kiri ya Pak. Loh, bukannya ke kanan Mbak? Enggak Pak, ke kiri Pak. Oh iya ya Mbak, udah agak ragu, kok ke kiri ya? Perasaan di sebelah kiri itu tidak ada perumahan lagi. Tapi ya sudahlah, mungkin saya jarang main ke desa sebelah. Bisa jadi di sini sekarang sudah ada perumahan. Tak lama kemudian, sosok wanita ini berkata lagi kepada Pak Wandi, Pak, itu nanti depan ada lampu, berhenti di situ ya Pak. Oh iya Mbak, ya Mbak, lampu depan sebelah kanan itu ya Mbak ya, kata Pak Wandi saat itu. Setelah sampai, sosok wanita ini turun. Kemudian sosok wanita ini berkata kepada Pak Wandi, Pak, Bapak tunggu sebentar ya Pak. Saya berikan oleh-oleh buat Bapak. oh sudah Mbak, terima kasih Mbak. Enggak apa-apa Pak. Saya ambilkan ke dalam rumah. Dalam hati, Pak Wandi berkata seperti ini, wah, mbaknya itu kok ya baik sekali ya, kata Pak Wandi dalam hati saat itu. Tak lama kemudian, sosok wanita ini menghampiri Pak Wandi lagi sembari membawa bungkusan. Pak, ini Pak, nanti dibawa pulang ya Pak ya. Semoga aja ini bisa berguna buat Bapak. Oh iya Mbak, sambil tangan Pak Wandi menerima bungkusan dari sosok wanita ini. Oh ya Mbak, terima kasih sekali ya Mbak ya. Sama-sama Pak. Setelah berpamitan, Pak Wandi memutarkan motornya untuk kembali menuju ke ujung jalan tempat mangkal Pak Wandi. Di tengah perjalanan Pak Wandi bertemu bapak-bapak yang sedang jaga ronda saat itu. Dan saat itu Pak Wandi disapa oleh bapak yang sedang jaga ronda. Wandi, dari mana? Kata salah satu
warga yang sedang jaga ronda. Ini saya barusan aja mengantar mbak-mbak, dan di sini warga yang jaga ronda saat itu ada 5 orang. Tetapi di sini melihat raut wajah daripada warga yang sedang jaga ronda ini, Pak Wandi bingung, karena semuanya orang-orang yang ada di depan Pak Wandi justru malah saling memandang. Serius Pak, mengantar mbak-mbak? Iya, wong di situ tuh ada perumahan baru. Ya mungkin karena saya sudah lama ndak main ke sini. Oh, sambil bengong, bapak yang mengajak ngomong Pak Wandi ini sambil bengong, terus kemudian mereka saling tatap-tatapan. Ya udah Pak, saya tak lanjut dulu, kata Pak Wandi kepada bapak yang sedang jaga ronda saat itu. Kemudian Pak Wandi meneruskan perjalanannya menuju ke pos ojek yang ada di ujung jalan. Pada saat sampai di pos ojek, Pak Wandi teringat dengan bungkusan yang dibawakan oleh sosok wanita tadi yang barusan aja diantar oleh Pak Wandi. Tetapi dalam hati, nanti ajalah bukaannya lah. Ini takutnya kalau makanan ndak enak, mosok ya saya buka di sini. Biar nanti kalau saya buka di rumah kan anak dan istriku bisa ikut makan juga, pikir Pak Wandi saat itu. Singkat cerita, setelah mengantarkan satu penumpang lagi, dan kebetulan penumpang ini adalah tetangga Pak Wandi kemudian pulang ke rumah dan tidak meneruskan ojeknya karena saat itu memang sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah memarkirkan motornya, Pak Wandi mengetuk pintu, terus kemudian sang istri keluar untuk membuka pintu, dan dilanjut Pak Wandi memasukkan motor ke dalam rumahnya. Pada saat itu sang istri berkata kepada Pak Wandi, "Duh Pak, kok ada bungkusan? Bapak beli makanan apa?" Kata sang istri kepada Pak Wandi. "Oh iya Bu, itu tuh tadi tuh saya dikasih sama mbak-mbak yang tinggal di desa sebelah itu." "Oh gitu loh, kok baik sekali ya Pak ya?" "Iya Bu, ya alhamdulillah, ini semoga ini rezeki buat kita hari ini. Ya udah Pak, sekarang Bapak bersih-bersih dulu, lanjut nanti Bapak istirahat." "Ya Bu." Keesokan harinya, Pak Wandi teringat tentang bungkusan yang tadi malam diberikan oleh sosok wanita yang diantar pulang oleh Pak Wandi. "Oh iya Bu, kok lupa, bungkusannya itu masih ada di motor. Nanti takutnya kalau makanan nanti malah nggak bisa dimakan, mungkin sudah basi atau bagaimana Bu. Sebentar saya ambil ya Bu ya," kata Pak Wandi kepada istrinya. Sesaat kemudian setelah mengambil bungkusan, dan kebetulan bungkusan itu saat itu adalah tas plastik warna hitam, sambil duduk di meja makan, Pak Wandi membuka bungkusan yang diberikan oleh sosok wanita yang tadi malam diantar oleh Pak Wandi. Alangkah kagetnya setelah bungkusan itu dibuka, Pak Wandi kaget bukan kepala. "Loh, Bu, coba Bu, sini Bu, ada apa Pak?" Dan saat itu istri Pak Wandi masih ada di dapur. "Kenapa Pak, kok
kayak orang kaget bukan kepala seperti itu. Sini bu, coba lihat ini. Loh Pak, kok bunga tabur Pak? Nah itu Bu, kok ya mbaknya itu kok tega ngasih kita itu bunga tabur? Emangnya kita itu jarang kepang suruh makan bunga tabur? Canda Pak Wandi saat itu kepada istrinya. Nah, setelah membuka bungkusan itu, akhirnya bungkusan itu dibuang oleh Pak Wandi. Tetapi entah kenapa saat itu sang istri bilang kepada Pak Wandi, Pak, coba Pak, jangan dibuang dulu bungkusan itu. Nanti saya singkirkan dulu di belakang rumah ya Pak. Loh, kenapa Bu? Wong isinya bunga ya dibuang saja toh Bu. Kok malah disingkirkan di belakang rumah? Tidak tahu Pak, kok hati saya mengatakan jangan dibuang bunga itu. Oh ya sudahlah, wis pokoknya saya manut sama ibu aja deh. Kemudian Pak Wandi seperti biasa, jika setelah mengojek, Pak Wandi memberikan uang hasil ojek tadi malam. Oh ya Bu, ini alhamdulillah tadi malam dapat 2 penumpang. Yang satu mbak-mbaknya itu, yang kedua itu tetangga depan rumah kita. Oh ya Bu, padahal saya sudah bilang tidak usah, wong ya tetangga depan, tetapi justru malah masukkan uangnya ke dalam saku Bapak. Ya alhamdulillah Pak. Kemudian Pak Wandi merogoh kantong jaket Pak Wandi yang tadi malam dipakai ngojek oleh Pak Wandi. Saat itu juga Pak Wandi juga dikagetkan dengan apa yang ditemukan di dalam saku jaket Pak Wandi. Saat itu Pak Wandi berteriak lagi kepada sang istrinya, Bu, sini Bu. Ada apa lagi toh Pak? Dari tadi kok teriak-teriak terus. Sini loh Bu. Sambil tergesa-gesa sang istri menuju ke ruang tengah. Bu, kok di sini ada daun pisang yang sudah kering ya Bu ya? Loh kok bisa toh Pak? Bukannya tadi malam itu Bapak ngojek dapat uang, mosok yo dapat daun pisang kering? Atau bisa dikatakan, kan Bapak tadi malam ngojek dapat uang ya, masa mengantongi daun pisang yang sudah kering? Kok aneh ya Bu ya, kata Pak Wandi saat itu. Tidak lama kemudian Pak Wandi dan istri dikagetkan oleh suara ketukan pintu dari pintu depan rumah Pak Wandi. Nuwun, Assalamualaikum. Lah, ini kayaknya ada tamu Bu. Kayaknya ini suaranya Mbah Minto ya Bu ya. Oh iya Pak, kok tumben Mbah Minto pagi-pagi ke sini? Yuk kita temuin dulu Bu. Siapa tahu ada perlu Mbah Minto. Nah, setelah membuka pintu dan mempersilahkan Mbah Minto masuk dan duduk di ruang tamu, Pak Wandi berkata saat itu, Mbah, kok tumben pagi-pagi sudah ke sini? Iya Wandi, saya tuh mau bertanya sesuatu kepada dirimu, kata Mbah Minto kepada Pak Wandi. Mau bertanya apa Mbah? Ngene loh Wan, saat itu, atau gini loh Wan, tadi malam itu kamu itu kok ngomong sendiri. Hah? Loh, saya itu lagi mengantarkan seorang wanita Mbah. Loh, lah wong kamu itu tuh
tadi malam ketemu saya itu hanya sendiri, Wan, kata Mbah Minto dengan logat pedesaannya. Ah, Mbah Minto itu senangannya ngada-ngada, wong tadi malam itu saya itu mengantarkan seorang wanita pulang dari kerja ke desa sebelah, Mbah. Saat itu raut wajah Mbah Minto agak sedikit bingung. Bahkan Mbah Minto saat itu berkata, apa saya yang salah lihat ya, Wan ya? Ah, Mbah Minto itu pagi-pagi sudah bikin kaget aja. Oh ya Mbah Minto, saya juga akan menanyakan sesuatu kepada Mbah Minto. Loh, ada apa ini, Wan? Gini Mbah, setelah saya mengantar wanita yang rumahnya di desa sebelah itu, Mbah, saya itu dibawain bungkusan. Oh, lah terus jadinya gini Mbah, saya kira itu bungkusan itu jajanan atau makanan, Mbah. Tetapi setelah saya buka, kok isinya bunga tabur ya, Mbah ya. Loh, kok aneh sekali, Wan, kata Mbah Minto heran. Dan tadi malam itu tuh saya mengantar wanita itu serta mengantar si Pai di depan rumah, Pak, Mbah. Saya itu tadi malam itu mengantar 2 orang. Satunya itu adalah wanita itu, yang kedua itu Pai di depan rumah itu, Mbah. Tetapi Pai di depan rumah, Mbah. Dan uang yang diberikan itu saya kasihkan di saku jaket. Di sini ada yang aneh, Mbah. Kok uang yang satu tuh jadi daun pisang kering ya, Mbah ya? Wah, lah kok nganeng-ngenai kayak gituan, kata Mbah Minto. Tak lama kemudian terdengarlah suara motor di depan rumah Pak Wandi. Hei Wan, sapa orang yang naik motor itu. Setelah melihat, weh alah kamu toh, kok. Ya, jadinya di sini teman Pak Wandi yang namanya Pak Eko ini datang ke rumah Pak Wandi. Dan kebetulan Pak Eko ini adalah salah satu dari warga yang pada malam itu jaga ronda. Wah, lo kok tumben ini? Pagi-pagi sudah kesini. Saat itu Pak Eko berkata kepada Pak Wandi, sama Wan, aku juga akan menanyakan sesuatu ke kamu. Wah, menanyakan apa ini? Oh, saya mau tanya, tadi malam kamu itu dari mana? Weh, lah kok tanyanya gitu? Kan kalau malam saya ngojek, dan waktu malam itu saya sudah bilang toh, kalau saya mengantarkan wanita yang rumahnya tidak jauh dari situ. Loh. Kamu itu lindur kali, Wan, kata Pak Eko saat itu. Loh, lindur gimana, Pak? Kok? Kalau dari tempat kita jaga itu kalau lurus itu kan arah ke makam, Wan. Loh. Wah, kamu jangan mengada-ngada toko, kata Pak Wandi. Lawang di situ tuh ada perumahan kok. Dan itu saat itu saya tahu banyak rumah di situ. Meskipun rumahnya bukan rumah mewah, tetapi rumahnya juga bisa dikatakan bagus-bagus juga di situ. Seperti kayak perumahan kecil gitu. Wah, kamu itu. Saat itu Pak Eko ingin meyakinkan kepada Pak Wandi. Dah gini aja, Wan. Yuk,
kita menuju ke rumah wanita yang kamu antar tadi malam. Pada saat itu Mbah Minto juga menyela. Gitu aja. Saya kok penasaran nih, kata Mbah Minto. Oke. Setelah Pak Wandi pamit kepada sang istri, akhirnya Pak Eko, Mbah Minto dan Pak Wandi ini dengan menggunakan 2 motor, Pak Wandi sendiri dan Pak Eko bersama dengan Mbah Minto menelusuri rumah wanita yang tadi malam diantar oleh Pak Wandi. Singkat cerita, tibalah ke lokasi di mana Pak Wandi mengantarkan sosok wanita tadi malam. Saat itu Pak Wandi tidak bisa berkata apa-apa. Mbah, loh kok makam ya Mbah ya? Kata Pak Wandi saat itu kepada Mbah Minto. Loh, bener kan? Sini makam, Wan, bukan perumahan. Wah, jangan-jangan ini kamu diboncengin sama lelembut, kata Pak Eko. Waduh, lah wong tadi malam itu juga cewek yang ngojek saya itu pakai seragam garmenji, kata Pak Wandi kepada Pak Eko. Saat itu Mbah Minto menyela, "Sik, atau sebentar. Apa orangnya itu rambutnya pendek sebahu, pakai tas warna merah?" Loh, kok Mbah Minto tahu, kata Pak Wandi. Walah, Wan, itu kan si Harni. Harni siapa, Mbah? Ya, Harni tinggalnya tidak jauh dari komplek pemakaman ini. Dia itu sudah 3 hari yang lalu itu meninggal, Wan. Saat itu Pak Wandi tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi pada saat yang bersamaan Pak Eko juga mengiyakan tentang berita kematian dari Mbak Harni. Dah, yuk kita pulang dulu. Nanti saya teruskan ceritanya kalau sudah sampai ke rumahmu, kata Mbah Minto saat itu. Setelah sampai di rumah, Mbah Minto dan Pak Eko bercerita tentang Mbak Harni yang sudah meninggal 3 hari yang lalu. Gini, Wan, sebenarnya ndak hanya kamu aja. Dulu juga adik si Eko itu, si Andi, juga pernah mengantarkan Mbak Harni ini. Loh, berarti setelah Andi, saya yang bayar? Iya. Memang biasanya Mbak Harni ini dijemput oleh suaminya. Mbah, kalau boleh saya tahu, Mbak Harni itu meninggal karena apa, Mbah? Dengan menghela nafas panjang, Mbah Minto menjelaskan secara perlahan kepada Pak Wandi. Gini, Wan, Mbak Harni itu ketabrak truk pada saat mau menyeberang menuju ke tempat kerjaannya. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Pak Wandi. Berarti tadi malam itu yang saya antarkan Mbak Harni itu ya, Mbak ya? Betul, Wan. Saat itu Pak Eko juga berkata kepada Pak Wandi, sudah, Wan, anggap aja itu sebagai pengalaman hidupmu. Oh ya, Wan, apa kamu dibawain sesuatu oleh sosok wanita yang disebut Mbak Harni itu? Oh ya kok, saya itu dikasih bungkusan
berisi kembang tabur. Loh, kok sama seperti adik saya, kata Pak Eko. Adikku juga dikasih bungkusan berisi bunga tabur. Oh, cuma kalau adik saya langsung dibuang kok. Oh gitu ya. Singkat cerita, setelah semua kejadian yang dialami oleh Pak Wandi pada malam itu diceritakan oleh Mbah Minto dan Pak Eko, mereka berdua berpamitan. Setelah itu Pak Wandi masuk dan menemui sang istri. Pak, kok medeni ya Pak? Atau bisa dikatakan kok sangat menakutkan ya? Loh, kamu dengar toh? Ya denger toh wong Mbah Minto sama Mas Eko itu suaranya banter. Bisa dikatakan ya denger toh Pak, wong Pak Eko dan Mbah Minto itu suaranya keras. Jadinya saya bisa mendengar dari dapur. Oh ya Bu, bunga taburnya masih kamu simpen? Masih Pak, saya kasih di belakang. Ya sudah, biarin di situ aja Bu. Siapa tahu bisa jadi rezeki. Ada-ada aja, masa bunga tabur bisa jadi rezeki, canda istrinya kepada Pak Wandi saat itu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Wandi kebanjiran order. Tidak hanya dari karyawan yang pulang malam, tetapi juga Pak Wandi pernah mengantarkan sampai ke Surakarta. Karena pada waktu itu salah satu saudara dari tetangga Pak Wandi ini ada perlu untuk ke Surakarta atau ke Solo. Mungkin itu cerita yang sudah dikirimkan oleh Nun Sewu Pak Wandi. Dan untuk Pak Wandi, jika ceritanya kurang begitu urut, kurang begitu runtut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sederek Nun Sewu dimanapun Anda berada, itulah tadi cerita pengalaman mistis dari Pak Wandi yang ada di Semarang. Jika sederek Nun Sewu mempunyai cerita, bisa kirimkan lewat WhatsApp yang nanti akan dituliskan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tayangan-tayangan dari Nun Sewu. Dan seperti biasa, jika ada salahnya saya Nun Sewu, jika ada benarnya saya Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Salam Rahayu.